terkait dengan tadi ke Pak Alfi lagi ya. Tadi Anda menjelaskan delik komisi, tapi ada satu delik lagi, delik komisionis per omissionen komissa, atau delik yang berupa pelanggaran larangan. Itu bisa jelaskan? Pelanggaran dengan, karena kualifikasi delik ya Pak ya? Iya. Jadi ada delik delikta omission dengan delikta commission. Delikta omission itu adalah tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Nah, kan begitu. Pakai mic. Tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Nah, kemudian ada delikta delikta commission, melakukan suatu perbuatan yang perbuatan itu dilarang oleh rumusan delik hukum pidana itu sendiri. Kalau delikta per commissionis itu ini adalah kan begitu ya. Tadi yang digambarkan oleh jaksa penuntut umum berkaitan dengan adanya suatu pelanggaran kan begitu. Ada suatu keharusan untuk berbuat tapi tidak berbuat. Keharusan untuk melakukan suatu perbuatan itu. Oke. Saya ingin bertanya terkait dengan kapan seseorang dari hukum pidana, kapan seseorang itu disematkan status sebagai korban. Apakah harus melalui proses pidana dulu, atau sebelum adanya proses pidana, atau sudah ada proses pidana tapi dihentikan, itu bisa dikatakan sebagai korban? Kalau saya melihat ya, berkaitan dengan yang pertama ini ya, apa yang dinamakan dengan tentunya kan berkaitan dengan saksi nih. Iya. Baik kan gitu ya. Nah, saksi itu apa yang melihat, termasuk dia jadi adalah sebagai saksi korban berkaitan dengan adanya suatu peristiwa terhadap yang diderita oleh korban itu sendiri. Nah, untuk dalam konteks hukum pidana, ya, statusnya dia sebagai saksi atau dalam hal ini saksi korban, ya, itu setelah ada laporan, baru itu ada konteks-konteks status sebagai saksi, ada terlapor, pelapor, tersangka, atau sebelum adanya laporan, itu sudah bisa dikatakan sebagai korban misalkan, dan mendapatkan hak-haknya sebagai korban dalam konteks hukum pidana. Kalau dalam konteks hukum pidana karena begini, saya melihat dari ketentuan yang ada di dalam ketentuan hukum KUHP kita, kan begitu ya. Kemudian berkembang misalnya sekarang berkaitan dengan definisi korban dan lain sebagainya di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kan begitu ya. Nah, dalam konteks hukum pidana kalau saya melihat berkaitan dengan apa yang ada dalam ketentuan KUHP pidana kita, kalau KUHP saya mengacu kepada apa yang dinamakan dengan saksi, kan begitu ya. Kemudian juga ada proses dari keterangan saksi, kan begitu ya. Saksi itu ada yang sebagai korban langsung dari suatu peristiwa itu. Maksud saya, seseorang disematkan status sebagai saksi itu setelah laporan atau sebelum laporan sudah bisa dalam hukum? Setelah laporan. Setelah laporan kan, termasuk saksi korban. Iya. Katakanlah sekarang sudah di SP3, apakah status dia masih sebagai saksi, sebagai tersangka, atau sudah nol lagi? Tidak ada. Kalau saya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke.